Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hayyana ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsalahu rasulan bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat kali ini marilah kembali memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan berbahagia ini alhamdulillahirabbil alamin Allah masih memberikan atau mempersemai nikmat kepada kita sekalian. Dan salah satu nikmat yang utama dan pertama itu adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga di dalam kehidupan kita ini, khususnya di hari Jumat ini, di bulan Zulhijjah ini, alhamdulillah, insyaallah kita secara bersama-sama akan melaksanakan di antara salah satu kewajiban kita, yakni adalah sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang sangat kita cintai. Maka merugilah jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala jikalau di Jumat kali ini masih ada atau tetap masih ada dalam kehidupan kita saudara-saudara kita, keluarga atau sahabat-sahabat kita sudah menyampaikan dalam kehidupan kita ini bahwa Islam itu atau pada hari ini, Jumat ini adalah kewajiban untuk melaksanakannya. Namun dalam dirinya tetap tidak melaksanakan, maka sangat merugi dalam kehidupan dirinya, lebih-lebih di hari kiamat nanti. Kenapa jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena ini adalah merupakan suatu fardu ain, wajib dan harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita sesuai dengan kemampuan kita, kecuali ada hal-hal alasan yang tidak sama sekali tidak mampu untuk melaksanakannya, termasuk sakit keras dan lain-lain sebagainya. Namun jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim kita tetap senantiasa saling mendoakan agar di Jumat depannya saudara kita, sahabat kita, keluarga kita tetap melaksanakan sholat Jumat di mana saja berada. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi di dalam kehidupan kita yang menjadi suatu panutan, sehingga pada hari ini atau sampai saat sekarang ini kita masih bersaksi dalam hati kita bahwa insya Allah tetap melaksanakan ajaran-ajaran Rasul dalam kehidupan kita ini. Namun ada salah satu hadis yang menjelaskan kepada kita semua agar senantiasa, kata Rasulullah SAW, di hari Jumat ini jangan lupa memperbanyak salawat kepadanya. Jangan lupa memperbanyak salawat kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW sebanyak-banyaknya. Dan insya Allah jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat nanti kita juga mendapatkan balasan doa seperti itu
yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, di kesempatan berbahagia ini, di bulan Zulhijjah ini, disingkal kembali memberikan sebuah khutbah Jumat yang saya beri judul Mengimani Islam di dalam kehidupan kita ini, khususnya di bulan Zulhijjah di tahun 2025 Masehi ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, seperti halnya kita sudah ketemu bersama insyaallah beberapa minggu yang lalu kita sudah meninggalkan bulan Zulqa'dah atau bulan Zulqa'dah. Dan sekarang kita sudah memasuki kembali bulan Zulhijjah. Dan alhamdulillah baru-baru kita melaksanakan sholat Id secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Bulan Zulhijjah ini jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada merupakan suatu di antara bulan di mana bulan ini mempunyai suatu kemuliaan ataupun keberkahan tersendiri dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak hikmah ataupun faedah-faedah yang kita bisa ambil ketika kita sengaja berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah ini. Hadirin muslimin rahimakumullah, terkait dalam kehidupan kita di bulan Zulhijjah ini, bagaimana caranya mengimani terhadap Islam yang kita cintai ini? Pertama, seorang muslim itu harus yakin, aman atau berpandangan bahwa Islam itu adalah merupakan sebagai agama yang benar di dalam kehidupan kita ini. Ali Imran ayat 19, Inna dina indallah Islam, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanya Islam. Kemudian menyusul surat yang sama, yaitu ayat 85, wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak diterima agamanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, inilah termasuk salah satu cara mengimani Islam dalam kehidupan kita. Tentu bagaimana contoh menerapkan daripada mengimani Islam dalam kehidupan kita ini, bahwa agama Islam itu merupakan agama yang benar. Pertama, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah kita laksanakan ini salat Jumat secara berjamaah. Artinya kita kembali memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat 5 waktu, pengganti daripada salat duhur yang dilaksanakan secara salat Jumat secara berjamaah di Masjid Miftahul Khair yang sangat kita cintai ini. Pelaksanaan daripada solat ini, alhamdulillah kita laksanakan dengan tepat waktu dan memang untuk diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Inna sholata kana salal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang mampu mengatur waktunya dalam kehidupannya sehingga tidak ada yang tidak melaksanakan daripada salat Jumat kali ini. Melaksanakan salat Jumat secara berjamaah tepat waktu, alhamdulillah kita termasuk di dalamnya mengimani Islam dalam kehidupan ini dengan cara yang benar, bukan dengan cara untuk menunda-nunda waktu. Sebentar kita laksanakan lagi jam 1:30 misalnya salat fardu duhur. Sebentar lagi kita laksanakan jam 2 ataupun 2:30.
lama-lama dalam kehidupannya karena sering mengundur waktu, maka habislah waktu sesungguhnya untuk memperbaiki hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ini lewat salat 5 waktu. Maka kita termasuk orang-orang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada yang mengimani Islam dalam kehidupan kita. Yang akhirnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Allah menguji kita. Allah memberikan rezeki dalam kehidupan kita. Allah memanjangkan umur dalam kehidupan kita. Tetapi dia meninggalkan daripada aktivitas kewajiban dalam kehidupannya, yaitu sholat di bawah dalam kehidupan kita. Ini termasuk jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan istirahat. Istirahat ini adalah orang-orang yang senantiasa diberikan suatu rezeki, diberikan suatu panjang umur dan lain sebagainya, tapi tetap dia tidak melaksanakan daripada kewajiban ini. Atau dengan kata lain, dia tidak melaksanakan fardu ini atau sengaja meninggalkan fardu ini, tapi senantiasa masih diberikan kekuatan, panjang umur, rezeki dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan kata lain istirahat adalah orang-orang yang sangat diuji karena dia masih tetap Allah berikan rezeki dalam kehidupannya walaupun dia tidak melaksanakan sholat fardu ini. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara betul-betul untuk mengimani Islam dalam kehidupan kita ini. Jangan mencari agama selain daripada agama Islam. Yakni, mari kita sama-sama mengajak saudara-saudara kita senantiasa melaksanakan sholat fardu, terutama di masjid bagi orang-orang yang sudah berakal, yang sudah beriman ataupun yang sudah balik. Yang berikut jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara mengimani terhadap Islam dalam kehidupan kita ini, insya Allah salah satu di antaranya di bulan Zulhijjah ini adalah senantiasa untuk memperbaiki hubungan kita terhadap sesama kita. Bagaimana caranya memperbaiki hubungan terhadap sesama ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Di masjid kita yang kita cintai ini, kita membuat sesuatu yang namanya ibadah kurban yang terdiri dari 2 kelompok. 2 kelompok ini terdiri dari 14 orang yang mengadakan insya Allah niatan untuk berkurban, dan insya Allah kita laksanakan besok jam 8 dan seterusnya di lokasi Masjid Hibtul Khair ini. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan itu semua di dalam Al-Qur'an dijelaskan, di dalam hadis dijelaskan, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diberikan suatu rezeki dalam kehidupannya lantas dia tidak melakukan ataupun tidak melaksanakan kurban, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah mendekati tempat-tempat sholatmu. Kata janganlah mendekati tempat-tempat sholatmu ini adalah merupakan tanda larangan. Larangan tidak melaksanakan mendekati tempat sholat, apalagi melaksanakannya. Bagi orang-orang yang diberikan suatu rezeki dalam kehidupannya, dan yang sangat patah lagi yang maju dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat diuji dalam kehidupan kita ini. Antara niatan dengan melaksanakan itu luar biasa. Karena ketika kita melakukan suatu kebaikan, berniat untuk melakukan suatu kebaikan, maka di situ pun setan-setan mendampingi kita. Bagaimana caranya bisa mengagalkan daripada ibadah ini? Karena ibadah ini sangat luar biasa, bisa memperbaiki hubungan terhadap sesama. Kenapa jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa mampu memotong kurban itu sapi itu, niatan kita, baru kita bagikan kepada orang-orang yang berhak dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita ini. Itu salah satu memperbaiki hubungan kita terhadap di lingkungan masyarakat, sehingga sangat merugi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah berniat lantas dia gagalkan daripada niat ini, dia anggap dia sangat merugi. Karena dia sudah meninggalkan kebaikan yang sangat besar terhadap keluarga kita dalam kehidupan kita. Apa yang bisa mampu kita lakukan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kita mampu insya Allah dalam kehidupan kita Allah memberikan suatu sifat kesabaran. Wa tawasau bisabri, tuntutan bersabar inilah yang hendaknya kita harus tegakkan dalam bersikap, namun sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi Al-Quran dijelaskan dalam surah As-Zumar ayat 10, inna wa yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya orang-orang bersabarlah disempurnakan pahalanya tanpa batas.
kita mampu melaksanakan suatu kesabaran, kita mampu niatan kita untuk membuktikan bahwa niatan itu adalah harus jadi berkorban, maka di situ kita mendapatkan suatu nikmat Allah Subhanahu wa taala, pahala-pahala yang terbatas tanpa terbatas dalam kehidupan kita. Dan yakin dan percaya jemaah-jemaah dirahmati oleh Subhanahu wa taala, di hari kiamat nanti pasti dan insya Allah kita akan menikmati dari kebahagiaan ini. Yang berikut jemaah-jemaah dirahmati oleh Subhanahu wa taala, seorang muslim itu harus yakin dalam iman juga ataupun berpandangan bahwa Islam itu adalah merupakan sebagai batas antara surga dan neraka. Bagaimana pengertian daripada batas antara surga dan neraka, cara bagaimana terhadap Islam kita cintai ini? Dalam agama Islam menjelaskan kita, ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali dari diri kita. Ketika kita melaksanakan suatu keburukan ataupun kejelekan dalam kehidupan kita, maka itu juga yang kita terima di dalam kehidupan kita. Inna asamtu li anfusikum wa inna asamtum fala. Jika kamu berbuat baik, maka kembali kepada dirimu sendiri. Maka jika kamu berbuat jahat atau keburukan, kembali juga kepada diri kita masing-masing. Ini merupakan salah satu tanda jemaah Jumat dirahmati oleh Subhanahu wa taala, cara mengiman Islam, bahwa Islam itu adalah merupakan batas antara surga dan neraka. Ketika melakukan suatu kebaikan, insya Allah mendapatkan pahala, kita masuk surga bersama Rasulullah SAW. Dan ketika kita melakukan suatu keburukan, dosa dalam kehidupan kita, mendapatkan dosa, tempatnya neraka. Apabila dalam kehidupan kita tidak sempat minta ampun dalam kehidupan dunia kita ini, lalu kita meninggalkan dunia tidak kekal ini. Auzubillahi min syaitanir rajim. Jemaah Jumat dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan saja dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum min tilawatihi innahu huwas samiul alim.